Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan teks LHO dengan tema sampah di lingkungan sekolah. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Deskia Nursantika. Nama saya Lufian Raisya. Nama saya Sacha Aurelia Razak. Saya Dia Bila Fauzia. Saya Sarah Mutiara. Kami dari kelas LPB 3. Sampah di lingkungan sekolah. Sampah merupakan sisa penggunaan rumah tangga sehari-hari berupa zat organik yang dapat terurai dan zat anorganik yang tidak dapat terurai. Sampah menjadi masalah utama yang dihadapi oleh lingkungan sekolah. Jumlah sampah yang dihasilkan oleh siswa, guru, dan staf sekolah setiap hari semakin meningkat. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kebersihan sekolah, tetapi juga kesehatan warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. Sampah di lingkungan sekolah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik terdiri atas sisa makanan, daun-daunan, dan bahan lain yang dapat terurai secara alami. Sedangkan sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan kaleng yang sulit terurai dan seringkali mencemari tanah serta air. Tempat sampah yang ada di lingkungan sekolah biasanya berisi sampah organik yang berupa sisa makanan yang dibawa atau dibeli oleh para siswa di kantin. Ada pula sampah anorganik yang berasal dari sampah plastik bekas, wadah makanan seperti plastik mika, styrofoam, sedotan plastik, botol, serta gelas plastik. Selain itu, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai dan penanganan sampah yang tidak tepat juga dapat menyebabkan bau tak sedap yang menjadi sarang bagi hewan pembawa penyakit. Pengelola sampah yang baik di lingkungan sekolah memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah menjaga kebersihan dan kesehatan warga sekolah. Pengelolaan sampah yang baik dengan memisahkan sampah organik dan anorganik dapat memberikan dampak positif bagi kebersihan, kenyamanan, kesehatan, dan pendidikan siswa. Selain itu, penerapan program daur ulang sampah juga dapat mendidik siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan, sekaligus mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir. Setelah mencermati teks LHO yang dibacakan oleh rekan kami, selanjutnya kami akan menjelaskan struktur teks tersebut. Struktur teks LHO, pernyataan umum. Sampah merupakan sisa penggunaan rumah tangga sehari-hari berupa zat organik atau anorganik yang banyak menyebabkan masalah. Deskripsi bagian. Sampah organik terdiri atas sisa makanan, daun-daunan, dan bahan lain yang dapat terurai. Sampah anorganik contohnya plastik dan kaleng, yang mana benda tersebut sangat sulit terurai. Tempat sampah di sekolah biasanya diisi oleh sisa-sisa makanan organik dan wadah makanan yang berupa mika atau styrofoam anorganik, yang jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah. Selanjutnya yaitu deskripsi manfaat atau simpulan. Kalimatnya, pengolahan sampah yang baik akan bermanfaat bagi lingkungan, sekolah, dan juga warga sekolah. Baik, tadi setelah rekan kami menjelaskan tentang struktur dari teks LHO, di sini kami akan membahas tentang kaidah-kaidah dari teks LHO sampah di lingkungan sekolah. Baik, yang pertama ada kata benda umum. Yang pertama, kalimat yang pertama ada sampah merupakan sisa penggunaan rumah tangga sehari-hari berupa zat organik yang dapat terurai atau anorganik yang tidak dapat terurai. Di sini kata benda umumnya berupa zat. Dan kalimat yang kedua ada sampah di lingkungan sekolah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Di sini kata benda umumnya yaitu sampah. Lalu kaidah kebahasan yang kedua ada kata kerja material. Kalimat yang pertama yaitu sedangkan sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan kaleng sulit terurai dan seringkali mencemari tanah serta air. Kata kerja materialnya yaitu mencemari. Lalu kalimat yang kedua yaitu sekaligus mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kata kerja materialnya yaitu dibuang. Lalu kaidah kebahasan yang ketiga ada kata kopula. Kalimat yang pertama ada sampah merupakan sisa penggunaan rumah tangga sehari-hari berupa zat organik. Kata kopulanya yaitu merupakan. Kalimat yang kedua yaitu salah satunya adalah menjaga kebersihan dan kesehatan warga sekolah. Kata kopulanya adalah. Baik, saya akan melanjutkan kaidah kebahasaannya. Yang keempat ada kata pengelompokan. Kalimat yang pertama, sampah di lingkungan sekolah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Kata pengelompokannya ada di kata dibedakan menjadi. Kalimat yang kedua, sampah organik terdiri atas sisa makanan, daun-daun yang gugur, dan bahan-bahan lain yang dapat terurai secara alami. Kata pengelompokannya yaitu terdiri atas. Kaidah kebahasaan yang kelima ada kata keadaan. Kalimat yang pertama, penanganan sampah yang tidak tepat dapat menyebabkan aroma tak sedap dan menjadi sarang bagi hewan pembawa penyakit. Kata keadaannya, aroma tak sedap. Kalimat yang kedua, dengan mengurangi jumlah sampah yang berserakan, sekolah
sekolah menjadi tempat yang lebih nyaman untuk belajar dan beraktivitas. Kata keadaannya nyaman. Kaidah kebahasan yang keenam yaitu kata teknis. Kalimat yang pertama, sedangkan sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan kaleng sulit terurai